Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga antum dalam keadaan sehat walafiat dan memiliki motivasi yang sangat bagus ya dalam proses belajar mengajar. Yang masih dalam keadaan pandemi ini, kita masih belajar dalam keadaan BDR ya, belajar dari rumah dengan kegiatan online. Untuk kali ini kita akan membahas tentang bagaimana permasalahan dan akibat yang muncul dalam keberagaman serta strategi penyelesaian permasalahan yang muncul dalam keberagaman tersebut ya di masyarakat Indonesia. Jadi ini sebenarnya ada dua judul ya dalam satu pertemuan kali ini. Memang sengaja Ustaz gabungkan karena waktu memang kita sudah tidak lama lagi akan melaksanakan mid semester ya. Jadi apa akibat yang muncul dalam keberagaman serta bagaimana strategi penyelesaian permasalahan ya. Jadi ada akibat yang muncul dalam keberagaman, kemudian strategi penyelesaian permasalahan tersebut. Untuk yang pertama kita akan melihat bagaimana permasalahan dalam kegiatan keberagaman sosial dan budaya. Jadi kita ketahui bahwa keberagaman Indonesia ini baik sosial, ekonomi dan gender membawa pengaruh kepada kebudayaan masyarakat setempat. Jadi seperti beragamnya suku, bangsa dan budaya ya, jika tidak ditanggapi secara bijak dan positif, adanya keberagaman suku, bangsa dan budaya akan berdampak negatif, seperti timbulnya pertentangan antar budaya dan munculnya konflik antar budaya ya. Jadi itu. Jadi kita menyadari bahwa kehidupan masyarakat Indonesia itu masyarakat yang majemuk ya, seperti beragam suku dan budaya. Contohnya Indonesia ini memiliki dua jenis kelompok kekerabatan. Ada yang namanya matrilinear dan ada yang patrilinear. Kita ketahui bahwa di Indonesia itu ada yang matrilinear itu mengikuti garis keturunan ibu ya. Jadi matrilinear itu mengikuti garis keturunan ibu seperti suku Kerinci, suku Minangkabau ya. Itu mereka mengikuti garis keturunan ibu ya. Kemudian kalau patrilinear itu adalah mengikuti garis keturunan bapak ya. Contoh yang ada di Indonesia itu adalah suku Batak ya, di Sumatera Barat, di Sumatera Utara. Nah, kebanyakan di Indonesia itu patrilinear ya. Mereka mengikuti garis keturunan ayah ya. Jadi kalau kita menikah itu seorang istri akan mengikuti seorang suaminya berada keluarga rumah suami ya. Itu contohnya ya. Bahkan dunia seperti itu ya. Hanya saja Indonesia ini suku Minang, ada beberapa suku yang ada di Indonesia ini mengikuti garis keturunan ibu atau matrilinear. Jadi kalau tidak ditanggapi dengan baik masalah keberagaman ini, maka bisa menimbulkan masalah ya. Akan menimbulkan kebencian mengapa kita menggunakan matrilinear ya, tidak patrilinear sama seperti yang lain. Kemudian permasalahan dalam keberagaman ekonomi ya. Jadi yang pertama ada pertanian. Ini kita ketahui dalam kegiatan ekonomi kita di Indonesia itu kebanyakan pertanian ya. Kalau dilihat dari kondisi geografis kita tidak memungkinkan adanya kegiatan lain selain pertanian, peternakan dan hasil alam yang lain ya. Jadi terdapat kesenjangan pendapatan antara masyarakat petani tradisional dengan masyarakat modern. Kenapa? Masyarakat tradisional itu sangat bergantung pada kondisi alam, sementara itu pada masyarakat modern pengolahan tanah dilakukan dengan memanfaatkan teknologi ya. Seperti penggunaan mesin ya, adanya sistem hidroponik dan lain sebagainya. Itu sangat berguna ya bagi petani karena akan melipatkan hasil pertaniannya. Jadi mereka tidak perlu lagi bergantung dengan cuaca. Perbedaan tersebut tentu menimbulkan konflik atau kesenjangan dari pendapatan. Yang kedua ada peternakan. Jadi ada beberapa permasalahan dalam kegiatan peternakan di Indonesia itu. Yang pertama ada kurangnya pemahaman mengenai penanganan terhadap hewan ternak. Ya. Para peternak itu kurang paham bagaimana menangani hewan ternak sehingga kualitas hewan ternak kurang baik. Hal ini menimbulkan kesenjangan penghasilan ya antara peternak mengerti dan yang tidak mengerti.
bagaimana menangani hewan ternak. Kemudian selanjutnya distribusi hewan tidak merata. Ya, jadi adanya ketidakmerataan sarana distribusi. Misalnya seorang peternak yang tinggal di daerah yang memiliki sarana dan prasarana transportasi yang baik akan lebih mudah menjual hewan ternaknya dibandingkan dengan peternak yang tinggal di daerah yang memiliki sarana dan prasarana transportasi yang buruk. Ya, kalau kita di sini transportasinya sudah bagus ya. Jadi apabila orang-orang yang di dalam pedalaman, tentu mereka akan sulit dalam transportasi. Kemudian selanjutnya ketersediaan sumber makanan tidak merata. Jadi perbedaan ketersediaan pasokan makanan untuk ternak akan berpengaruh besar pada kualitas dan harga hewan ternak. Itu mengenai peternakan ya. Kalau masalah keberagaman ekonomi itu ada mengenai nelayan ya, ada mengenai jasa, ada industri yang tidak kita bahas kali ini. Akan tetapi antum cari ya di buku itu ada di halaman 128, antum baca sendiri mengenai itu ya. Saatnya menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan intinya saja. Kemudian yang ketiga, permasalahan dalam keberagaman gender. Di dalam kehidupan sosial kultural masyarakat Indonesia, laki-laki cenderung dipandang lebih tinggi derajatnya dan mudah memiliki gerak sosial dibandingkan perempuan. Seperti agama ya. Agama melarang bahwa setiap pemimpin adalah laki-laki, dilarang perempuan ya. Jadi sebenarnya itu adalah permasalahan, bukan sebenarnya permasalahan yang terlalu signifikan ya, tapi memang harus mengikuti ajaran agama ya. Jadi memang seperti itu ya, adat juga seperti itu ya. Jadi otomatis perbedaan gender ini membuat pengaruh terhadap kehidupan antara laki-laki dan perempuan ya. Seperti di sosial budaya ataupun adat misalnya. Jadi kalau sosial budaya ataupun adat orang-orang terdahulu, perempuan cenderung diarahkan untuk menjaga rumah ya, menjaga rumah ataupun melakukan pekerjaan di dalam rumah seperti memasak, mencuci dan sebagainya. Akan tetapi zaman sekarang ya, perempuan sudah mulai bekerja di luar rumah ya, dan sudah bisa dikatakan setara dengan kaum laki-laki. Mereka juga bisa menghasilkan kegiatan-kegiatan yang sama dengan laki-laki ya. Itu permasalahan yang terjadi pada ya, Ustadz kira sekarang sudah tidak ada lagi permasalahan gender ya, karena perempuan juga sudah bisa mencari pekerjaan yang layak yang sama dengan laki-laki. Kalau zaman dahulu memang seperti itu ya, adanya intimidasi bahwa perempuan tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak sewajarnya ya, karena perempuan dianggap seorang yang lemah. Jadi ada permasalahan-permasalahan serta sosialisasi ideologi nilai peran gender ya. Yang pertama ada marginalisasi ya. Ada jenis ketidakadilan gender, ada marginalisasi atau yang disebut dengan proses peminggiran. Perempuan dapat bersumber dari tafsir agama, tradisi, kebiasaan, asumsi, ilmu pengetahuan. Ya. Kemudian ada pelabelan negatif ya, atau stereotipe. Contohnya apa? Perempuan dianggap sebagai makhluk yang lemah, cengeng dan tidak rasional. Yang kedua ada perempuan dianggap hanya dapat menjadi ibu rumah tangga. Ya, itu pelabelan negatif. Ketiga, kekerasan, serangan terhadap fisik dan integritas mental psikologi seseorang. Contohnya dari kekerasan karena bias gender ya. Beban kerja yang lebih banyak harus ditanggung perempuan karena adanya anggapan bahwa perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin, sehingga semua pekerjaan domestik rumah tangga menjadi tanggung jawab perempuan. Itu adalah kekerasan ya, walaupun tidak secara langsung ya, seperti mencuci, menjaga anak ya, semua dilakukan oleh perempuan ya. Kenapa tidak laki-laki juga bisa sebenarnya, tetapi
mereka menganggap bahwa perempuan adalah orang yang ulet dan rajin. Makanya semua kegiatan rumah tangga itu dilakukan oleh perempuan, kecuali mencari nafkah. Nah, itu kebanyakan sampai sekarang ya. Oke, selanjutnya kita akan melihat bagaimana strategi penyelesaian permasalahan. Dari segi strategi penyelesaian masalah keragaman sosial budaya, jadi salah satu strateginya yaitu untuk mengharmonisasikan keberagaman sosial budaya adalah menggunakan kearifan lokal. Jadi setiap daerah itu memiliki kearifan lokal. Apa itu kearifan lokal? Itu terdiri dua kata, yaitu kearifan dan lokal. Ya. Kalau menurut kamus Inggris Indonesia karangan John M. Coles dan Hasan Syadili, lokal berarti setempat, sedangkan kearifan berarti kebijaksanaan. Berarti artinya kebijaksanaan setempat, ya, atau gagasan-gagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakat secara sederhana. Ya. Jadi kearifan lokal juga diartikan sebagai kepribadian, identitas kultural masyarakat yang berupa nilai, norma, etika, kepercayaan adat istiadat dan aturan khusus yang telah teruji kemampuannya sehingga dapat bertahan secara terus-menerus. Ya. Apa contohnya kearifan lokal? Ya, seperti di daerah Kalimantan ya, di Jawa ada tradisi Tane Olen dari Dayak Kenyah Kalimantan ya. Dalam tradisi tersebut, kawasan hutan dikuasai dan menjadi milik masyarakat adat. Pengelolaan tanah diatur dan dilindungi oleh aturan adat. Itu contoh ya, contoh kearifan lokal. Kalau di Kerinci itu ada kearifan lokal yang bisa dikatakan bahwa kalau menikah itu harus ada teganai ya, teganai rumah ya, tidak boleh kita menikah sama seperti halnya di daerah lain ataupun di negara lain ya, yang tanpa sepengetahuan orang tua pun bisa menikah ya. Itu salah satu contoh kearifan lokal untuk menyelesaikan permasalahan keberagaman sosial budaya. Kemudian yang kedua, strategi penyelesaian masalah keberagaman ekonomi ya. Ada beberapa. Yang pertama, pemerataan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga masyarakat pedesaan dapat menikmati fasilitas memadai ya. Selanjutnya, adanya pelatihan atau penyuluhan secara berkala bagi petani sehingga menghasilkan produksi yang meningkat. Melakukan kebijakan-kebijakan dapat membantu para nelayan khususnya dalam hal proses penangkapan ikan agar hasilnya banyak ya. Adanya regulasi atau undang-undang yang jelas dan tidak merugikan suatu pihak dalam kegiatan usaha yang dilakukan dalam bidang industri dan jasa. Itu strategi penyelesaian masalah keberagaman ekonomi ya. Kemudian strategi penyelesaian masalah keberagaman gender. Ini yang terakhir, program kesetaraan gender terintegrasi dalam berbagai program kegiatan ya, dari sektor pembangunan yang terkait meningkatkannya perlindungan perempuan dari berbagai tindakan kekerasan ya, seperti meningkatkan jumlah lembaga melaksanakan perlindungan perempuan, meningkatkan presentasi kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif ya, dan masih banyak kegiatan-kegiatan yang lain ya, seperti kesetaraan gender dalam pekerjaan domestik atau rumah tangga ya. Untuk memasak dan menyiapkan makanan adalah tugas seorang ibu, tapi pekerjaan lainnya dapat dibantu oleh ayah ya, kepala rumah tangga ataupun anak-anaknya, seperti mengepel, memotong rumput, dan merapikan kamar. Itu bisa seorang ayah ataupun anaknya. Jadi jangan selalu ibu yang melakukan pekerjaan rumah, mengepel, memasak, mencuci dan sebagainya ya, seorang ibu ya. Itu contohnya ya. Oke, semoga antum bisa memahaminya pembelajaran kita hari ini, walaupun sangat-sangat terbatas ya, bahkan penjelasannya sangat-sangat tidak memadai karena memang keterbatasan kita ya. Jika ada kelebihan itu memang dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kekurangan Ustaz mohon maaf, memang dari Ustaz ya. Mari kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.